So baby, close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Halo semuanya, kenalin, saya Adi Mulyadi dari program Studi Komunikasi Digital dan Media. Semua itu ada di program Studi Komunikasi Digital dan Media. Itulah passionku dan cita-cita ke depannya. Itulah alasannya aku memilih program studi ini. Segala hal tentang komunikasi aku suka banget. Dan salah satu faktor dibuatnya video ini memenuhi tugas mata kuliah presentasi dan negosiasi dengan membuat video bertema konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten yang dibuat oleh konten kreator bisa macam-macam. Bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya. Kontennya bisa dibagikan melalui media sosial. Bisa YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, atau blog. Konten kreator bisa jadi pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan. Kamu bisa bekerja di perusahaan atau agensi komunikasi. Tapi kalau nggak suka rutinitas dan lebih suka kerja sendiri, kamu juga bisa bekerja sendiri atau self-employed. Di sini saya akan membagikan 5 cara untuk kamu ingin menjadi seorang konten kreator. Yang pertama, rajin membaca. Para konten kreator yang sukses biasanya rajin membaca. Tak hanya buku saja, namun mereka suka membaca berbagai literatur yang bisa digunakan untuk membuat konten. Karena menciptakan konten yang bagus tentu butuh bekal mumpuni. Kamu bisa memulai untuk membaca informasi tentang industri yang sedang dijalani. Dengan memahami dunia yang sedang digeluti bisa jadi bekal utama persiapan konten. Pahami juga isu-isu terkini agar bisa menyajikan konten yang sesuai dengan keinginan audiens. Konten yang mengikuti tren cenderung berhasil di pasaran. Rajin membaca, membuat konten yang bagus tentu memerlukan bekal. Salah satu bekal itu bisa kamu dapat dari membaca. Rajin-rajinlah membaca, terutama soal industri yang sedang dijalani. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses penciptaan konten. Kelak, konten yang dibuat akan sesuai dengan kondisi industri saat ini. Tidak hanya itu, konten juga bisa jadi akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Dan yang kedua, tulis setiap ide. Menulis di sini bukan berarti kamu harus menulis esai sebanyak 1.500 kata setiap harinya. Ini bukan tentang inspirasi yang hadir dalam menulis, tetapi inspirasi yang bisa saja datang dari setiap tulisan yang dibuat. Biasakan untuk duduk sejenak setiap harinya, selama 10-15 menit untuk mengeluarkan setiap ide dan pemikiran yang dimiliki. Tulis semua ide dan pemikiran yang ada itu, bebas bentuknya seperti apa. Dari situ biasanya inspirasi akan muncul. Tulis setiap ide yang muncul agar tidak lupa. Biasakan menulis setiap ide yang muncul di kepalamu kapanpun itu. Sempatkan waktu sebentar untuk menuliskannya di buku atau gadget yang dimiliki. Selain menghindari unsur lupa, kamu juga menjadi terbiasa menulis ide. Kenapa harus membiasakan diri menulis? Karena terkadang ada hari di mana kamu tidak memiliki ide sama sekali. Dengan kebiasaan menulis ide selama 10 hingga 15 menit per hari, kamu jadi terbiasa mengeluarkan inspirasi di pikiran. Karena sebagai konten kreator tidak bisa menunggu ide muncul sendiri, tapi terus menciptakan ide konten yang kreatif setiap harinya. Dan yang ketiga, pelajari audiens. Hal ini masih berkaitan dengan kebiasaan yang pertama. Selain mempelajari industrinya, seorang pencipta konten juga mesti mempelajari audiens dari industri tersebut. Pada akhirnya, audienslah yang akan menilai konten yang kita buat. Konten kreator yang baik lazimnya mengetahui audiensnya luar dalam. Ia bisa tahu usia, gender, lokasi, tinggal, keluarga, pekerjaan, dan gaji dari audiensnya. Pelajari audiens sehingga bisa membuat konten yang tepat. Sebagai konten kreator, memahami audiens sangatlah penting.
Jika asal membuat konten tapi tidak memikirkan audiens, nanti hasilnya tidak maksimal. Seperti pengusaha yang harus memahami target marketnya, konten kreator juga harus mempelajari audiensnya. Pada akhirnya, audiens yang akan menilai konten tersebut. Kamu bisa mencari tahu tentang demografi audiens seperti usia, gender, lokasi tempat tinggal. Cari tahu juga tentang minat, hobi, dan kegelisahan audiens. Hal ini akan sangat membantu konten kreator dalam membuat ide yang orisinal, kreatif, dan sesuai dengan minat audiens. Dan selanjutnya, kurasi konten orang lain. Yang dimaksud kurasi di sini adalah selain membagikan konten milik orang lain, kamu harus bisa melakukan sesuatu dengan konten itu. Konten kreator yang sukses tidak hanya sekedar membagikan ulang konten yang sesuai dengan industrinya. Kamu harus berinteraksi dengan konten itu dan tunjukkan bahwa kamu adalah seorang ahli. Kurasi konten orang lain untuk menambah variasi konten adalah menggunakan konten yang lain untuk tujuan sendiri. Hal ini bukan berarti kamu menjiplak konten tersebut. Konten kreator biasanya mengkurasi konten dengan melampirkan kredit pembuatan konten dan memberikan respon terhadap konten tersebut. Contoh gampangnya adalah saat kamu meretweet sebuah video di Twitter dan memberikan komentar atas video tersebut. Dengan memberikan interaksi dan respon pada konten tersebut, akan menunjukkan sisi orisinal dirimu. Di media sosial lainnya seperti YouTube dan Instagram juga bisa melakukan hal yang sama. Paling penting, tetap memberikan kredit sumber agar tidak mencuri konten. Yang kelima, buat penilaian dari kontenmu. Internet adalah sebuah tempat yang besar. Saking besarnya, selain jadi tempat berkumpulnya konten, ia bisa jadi tempat penilaian bagi kontenmu sendiri. Disinilah maksud dari memahami konten yang akan dibuat. Lewat beberapa artikulasi, kamu bisa menilai apakah konten yang dibagikan sudah baik atau belum. Kamu bisa melihat sosial media, direct, dan organic traffic dari kontenmu. Dari situ, kamu bisa melihat kelayakan konten yang kamu buat. Kamu juga bisa melihat penilaian orang lain terhadap konten yang kamu sebarkan. Apakah mereka suka atau tidak? Selain itu, bisa membuat konten baru yang lebih baik berdasarkan data. Buat penilaian dari kontenmu untuk bahan evaluasi. Konten kreator yang baik akan selalu menilai performa kontennya. Di dunia digital, penilaian konten sangat mudah karena semua sudah ada datanya. Kamu tinggal mengolah data tersebut menjadi grafik yang mudah dipahami. Sebagai seorang kreator, akan membantu tampil sebagai expert. Dengan konten berkualitas, audiens pasti akan menganggap bisnis kamu sangat kredibel. Dengan begitu, mereka berpikir jika brandmu adalah brand paling ahli dibanding kompetitor lain. Dengan begitu, pastikan terciptanya kemungkinan nilai penjualan juga meningkat. Membuat konten lebih mudah ditemukan. Dalam strategi konten marketing, kamu membutuhkan strategi, dimulai dari kualitas konten dan lain sebagainya. Jadi, selain konten yang berkualitas, isi dari konten tersebut juga harus sesuai. Bagi seorang konten kreator, dalam konten yang sudah dikuasai, harus serta konten promosi. Kamu dapat ditemukan dengan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan traffic website dan secara tidak langsung brand awareness juga meningkat. Cara menjadi konten kreator yang baik, kamu pasti bertanya-tanya bagaimana cara menjadi konten kreator. Dan aspek apa sajakah yang harus dimiliki oleh konten kreator? Yang pertama, memiliki ide-ide kreatif. Konten menarik dan original lahir dari ide-ide kreatif. Konten tak hanya berkualitas dan menarik saja, namun juga harus sesuai dengan tujuan bisnis. Dengan begitu, promosi yang dibuat bisa sukses sesuai target. Yang kedua, memiliki kemampuan riset yang baik. Konten informatif yang baik diperoleh dari banyak cara. Hal itulah sebagai seorang konten kreator harus bisa melakukan riset dengan benar. Untuk kesimpulannya, menjadi konten kreator yang sukses, seorang konten kreator harus memiliki beragam keahlian atau skill yang berguna. Salah satu yang penting adalah konsisten dengan tema utama. Jadilah konten kreator yang memberikan hal positif kepada semua orang atau masyarakat, dan berilah dampak yang baik untuk kita semua.
I want to be here, don't you?